Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto membuka konferensi Puncak Perguruan Tinggi Indonesia 2025 di kampus Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur. Di hadapan para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia, Mendikti Saintek meminta agar seluruh rektor terus menjalin kerjasama dengan pihak industri, sehingga lulusannya bisa mendapat kesempatan kerja lebih luas. Memberikan pengalaman-pengalaman terbaik dari setiap kampus-kampus yang ada, sehingga di setiap kampus kita bisa belajar bagaimana untuk menjadi unggul pada setiap bidang-bidang yang memang kita harus unggul, mulai dari akademiknya, menghasilkan lulusan-lulusan yang unggul, mulai dari risetnya, bagaimana menghasilkan produk-produk riset yang berkualitas, berkelas dunia, bisa bersaing dengan kampus-kampus maju di dunia, dan terakhir juga tentunya bagaimana setiap kampus itu bisa melakukan kerjasama dengan industri, bisa berkontribusi untuk kemajuan zaman, untuk kemajuan bangsa, ya. Konferensi yang berlangsung selama 3 hari ini bertujuan membangun ekosistem kampus yang memiliki daya saing dan unggul untuk mewujudkan Indonesia emas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Wapres Gibran Rakabuming Raka cek pelaksanaan program pemerintah di Kepulauan Seribu. Apa saja yang ditemukan? Usai jeda, tetaplah di Pemimpin Rakyat. Baru, Indomie nyemek Bangladesh E. Kolaborasi viral bareng pelopor mie Bangladesh E. Rempah dan nyemeknya, ini baru Bangladesh E. Indomie nyemek Bangladesh E. Nyemeknya baru, rempahnya skala pitu. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bisa menggigit kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Imun ngedrop, aktivitas jadi stop. Minum AMH tiap hari. Hangatnya jahe merah asli, habatus sauda, dan herbal lainnya. Bikin anti ngedrop, anti jompo. AMH jahe merah setiap hari. Double Agent, Double Action. Batuk nggak berhenti. Ada Bodrek batuk Double Action. Batuk kering, berdahak. Bodrek batuk, Double Action. Pertama dari Bodrek. Beda batuknya, satu solusinya. Dengan Double Action formula, redakan batuk kering, batuk berdahak, nggak ribet. Terus menangkan harimu. Gaya hidup tak seimbang. Yuk minum Pristine 8,6 plus setiap hari. Gaya hidup tak seimbang. Yuk minum Pristine 8,6 plus setiap hari. Health provider. Stop! Bijak garam yuk. Cukup 1 sendok teh garam plus setengah sendok teh Ajinomoto. Kurangi risiko darah tinggi, tetap lezat. Lezatnya approve. Yuk jadi kawan health provider. Gaya hidup tak seimbang. Yuk minum Pristine 8,6 plus setiap hari. Gaya hidup tak seimbang. Yuk minum Pristine 8,6 plus setiap hari. Kemana-mana, biar nggak gitu. Inilah interupsi. Hari ini kita tahu kebenaran. Kerugian kereta cepat ini miliaran. Mereka punya hutang, Jakarta itu diuntungkan. Bukan persoalan 197. Perdebatan di luar sana, ayo dong jawab. Coba bicara 33 sumber. Faktanya advokat semua dituntut. Nggak bisa buktikan itu. Ini hapus makin bagus loh. Interupsi malam ini pukul 8 live di iNews. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Yang manis gurih. Ready! Biarpun bahannya simple, kalau pakai kecap Indofood yang diolah alami, rasanya jadi naik level. Enak. Kecap Indofood manis gurihnya bikin naik level. Pemirsa, bencana tanah longsor menerjang 2 daerah di Jawa Tengah dalam waktu bersamaan dan menewaskan sejumlah warga. Menteri Sosial menyalurkan santunan kepada korban longsor dan terus berfokus dalam upaya pencarian korban hilang.
Bencana tanah longsor menerjang 2 daerah di Jawa Tengah dalam waktu hampir bersamaan. Di Cilacap, longsor terjadi Kamis pekan lalu akibat hujan deras. Bencana ini menewaskan 16 warganya, sementara 7 orang lainnya hingga kini masih dalam pencarian. Sementara di Banjarnegara, longsor terjadi Sabtu lalu. Tebing di hutan pinus longsor dan menimpa permukiman. 2 orang meninggal dunia dan 14 orang lainnya terluka. Sementara itu, 27 orang masih tertimbun material longsor. Menteri Sosial Saifullah Yusuf terus berfokus pada evakuasi korban dan penanganan pasca longsor, termasuk memberikan santunan kepada korban. Kemudian kita juga lakukan asesmen bagi seluruh korban dan mereka yang terdampak, dan kita beri perlindungan jaminan sosial. Kita beri perlindungan sosialnya lewat bansos adaptif, lalu nanti psikososial, mungkin kita siapkan dapur umum, dan hal-hal lain yang dibutuhkan lah oleh masyarakat di sana yang terdampak. Untuk korban luka akibat longsor, Mensos telah menyalurkan santunan 5 juta rupiah. Sementara korban meninggal dunia mendapat 15 juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa. Wakapolri Komjen Pol Dedy Prasetyo mengakui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT lambat merespons laporan masyarakat, sehingga masyarakat lebih memilih membuat laporan kepada pemadam kebakaran. Dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR, Wakapolri Dedy memaparkan standar respons cepat yang ditetapkan PBB di bawah 10 menit. Sementara Polri masih mencatatkan waktu di atas 10 menit. Selanjutnya, pemanfaatan optimalisasi pelayanan publik berbasis digital adalah 110. Dedy menyadari layanan publik ini masih kalah dibanding institusi lainnya. Ini juga, kemudian pelayanan publik, ini juga hal yang paling pokok, fundamental. Wajah kepolisian ini sangat dipengaruhi oleh pelayanan publik. Apabila pelayanan publik kami baik, karena 62% permasalahan kami ada di tingkat Polsek, Polres, dan Polda, kalau ini bisa kita selesaikan, maka 62% permasalahan polisi bisa kami selesaikan. Di bidang SPKT dan laporan masyarakat, lambatnya quick response time. Quick response time standar PBB itu di bawah 10 menit. Kami masih di atas 10 menit. Ini juga harus kami perbaiki. Kemudian optimalisasi pelayanan publik berbasis digital adalah 110. Ya, saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke Damkar, karena Damkar quick response cepat. Dan dengan perubahan optimalisasi 110, harapan kami setiap pengaduan masyarakat bisa direspon di bawah 10 menit. Kami laporkan terkait masalah perubahan paradigma penanganan unjuk rasa, Irwasum sudah menurunkan tim di 12 Polda untuk melihat bagaimana sih potret penanganan unjuk rasa di 12 Polda pasca kejadian.